Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Para ustadz yang kami hormati, lebih-lebih Ustadz Ujian Purnama yang kami hormati, Bapak pengawas IDBN, Bapak Sukesno yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid TK Tebul Quran Baitulmuti yang kami hormati pula. Marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat pada kita sekalian. Karena rahmatnya, alhamdulillah, sore ini kita masih diberi izinkan untuk hadir dalam acara mengikuti parenting yang akan disampaikan oleh Ustaz. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah mencurahkan pada kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat dan umat-umatnya yang nanti akan melaksanakan sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku orang yang ditugaskan di Yayasan Baitulmuti mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas rawuhnya Bapak-bapak sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan dari Ibu Kepala Sekolah TK Tebul Quran Baitulmuti. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Satu, yang kedua, saya selaku Ketua Yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pada kepala sekolah dan ibu-ibu guru yang putra-putrinya ibu itu sudah diikhlaskan untuk ikut atau dididik oleh ibu-ibu guru di Yayasan Baitulmuti. Dan ini mudah-mudahan nanti putra-putri Bapak yang dididik di TK Tebul Ilmi kita Yayasan ini mudah-mudahan dia anak soleh dan solehah. Dan ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya dari yayasan atau dari kepala sekolah dan ibu guru. Ini kami mohon dimaafkan, baik kami dari yayasan, dari kepala sekolah, dari guru-guru, atau mungkin dalam pelayanan mendidik dan sebagainya. Kami selaku ketua yayasan mohon dimaafkan. Nanti kita itu umat manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu, seandainya ada hal yang mungkin tidak cocok dalam pendidikan dan sebagainya ini, mohon untuk dikoordinasikan. Ya, mohon dikoordinasikan, jangan keluar lewat dan sebagainya ya. Jadi tidak usah lewat HP, mohon untuk dikoordinasikan dengan antara kepala sekolah dan guru-guru. Saya kira untuk kepala sekolah dan guru-guru itu akan terbuka dan senang apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dalam pendidik dan sebagainya itu. Kami selalu mohon untuk segala semuanya dapat dilakukan dengan secara koordinasi dan dengan hati yang ikhlas, insya Allah nanti akan berubah. Dan ini kami mohon pada Bapak sekalian untuk bantuan, dalam arti bantuan untuk membantu ibu guru, bapak guru apabila di rumah ini juga ya harus menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Bukan jadi kalau sudah di sekolah itu miliknya, dalam arti yang didik adalah ibu guru, tapi kalau nanti pulang di rumah itu ya bapak dan ibunya harus juga bertanggung jawab untuk ikut mendidik itu agar nanti sinkron dan betul-betul anak ini akan ya, menjadi idaman dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian, dan kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak yang telah dibantukan kepada yayasan. Apapun yang dibantukan kepada yayasan Yayasan Minim adalah kami selaku ketua selalu mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh Bapak sekalian dan keluarga. Terima kasih, demikian, dan kami mohon maaf nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai. Karena saya
eh, ada ciri meripat saya itu kalau sudah agak malam itu kena sinar lampu itu enggak mampu. Maka ini kami nanti setelah ini mohon dimaafkan untuk kami, mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu memberikan. Jadi terima kasih kami ucapkan pada Ketua Umum Yayasan JPM yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara ketiga yaitu acara inti kajian parenting yang akan disampaikan beliau Ustadz Zulian Purnama Hafizahullah Ta'ala dengan tema menjadi orang tua yang hadir dalam pendidikan anak. Ini tema yang sangat bagus sekali. Kita selaku orang tua yang akan menjadi mitra mengetahukan beberapa putri kita di TKIT Baitul Muhsinin. Kepada Ustadz Zulian Purnama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat, dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, yang mana kita bisa berkumpul di sini di kesempatan yang berbahagia ini. Ini semua tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat punya teman-teman yang soleh-solehah, punya circle, punya komunitas yang soleh-solehah. Jenengan ditakdirkan oleh Allah karena nyekolahkan anak di sini, jadi kenal dengan orang tuanya. Dan saya yakin orang tuanya di sini orang tua yang soleh dan solehah, insyaallah. Maka Allah takdirkan jenengan ketemu dengan teman-teman yang soleh-solehah, yang saling menyemangati dalam kebaikan, saling menasehati dalam ketakwaan. Maka minimalnya kita kumpul di sini untuk ta'akhuh, untuk saling menyambung ukhuwah. Itu minimalnya. Kalau jenengan nanti nggak paham penjelasan saya, nggak apa-apa, Pak. Kalau jangan mantuk-mantuk, sudah ngantuk, nggak dengarkan penjelasan, nggak apa-apa, Pak. Karena kita minimal di sini ta'akhuh, menyambung ukhuwah, menyambung persaudaraan. Itu tujuan utama ada acara bukber, untuk menyambung persaudaraan. Ada sebuah riwayat dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Sawwar Al-Ansari, seorang sahabat dari Madinah. Beliau mengatakan, dahulu kami ketika hendak berbuka puasa, kami masuk masjid, kemudian kami akan cari orang, cari teman untuk diajak berbagi makanan. Nah, jadi para sahabat punya makanan untuk berbuka puasa, tidak dinikmati sendiri. Nah, cari teman. Kalau di masjid nggak ada orang, maka mereka akan keluar untuk cari teman di luar untuk berbagi makanan. Maka budaya buka puasa bersama sudah ada sejak zaman para sahabat. Dan tujuannya apa? Tujuannya ta'akhuh, untuk menyambung persaudaraan, untuk menyambung ukhuwah itu. Jadi di sini bukan sekedar rame-rame, bukan sekedar seremonial, enggak. Jenengan ketemu dengan saudara sesama muslim, seiman, seislam, dan juga saudara yang insya Allah punya satu visi, satu misi,
itu yang menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Maka ini sebuah nikmat yang besar, kita banyak bersyukur kepada Allah, kita banyak memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, para ayah bunda, para ummahat, para aba, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, menjadi orang tua yang hadir dalam pendidikan anak. Maka satu hal yang perlu kita ingatkan pertama kali, bahwasanya setiap kita adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah orang yang ra'in. Ra'in di sini artinya orang yang diberikan tanggung jawab. Ya, kurang tepat kalau diterjemahkan pemimpin. Ya. Ra'in ini orang yang punya rakyat, yang punya tanggungan, orang yang punya tanggung jawab. Dan kalian akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggungannya. Kalian akan ditanya tentang rakyatnya masing-masing. Maka setiap kita punya tanggungan. Warrajul ra'in fi ahlihi, dan seorang bapak, seorang suami adalah dia orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Demikian juga seorang wanita, para ibu, para ummahat, para istri juga adalah orang yang punya tanggung jawab tentang urusan rumah suaminya dan juga tentang anaknya, dan dia akan ditanya tentang itu semua. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, maka kita punya tanggung jawab, kita punya amanah yang Allah titipkan, yaitu tentang keluarga kita. Terutama para bapak. Karena bapak ini pemimpin di tengah keluarga, akan ditanya tentang dua, tentang istrinya dan tentang anaknya. Kalau istri, kata Nabi tadi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Istri itu akan ditanya tentang dua juga. Pertama tentang urusan rumah, ya, tentang urusan sapu-sapu, ngepel-ngepel, masak-masak, bersih-bersih dan seterusnya. Wa waladihi, dan juga tentang urusan anaknya. Anaknya sudah dikasih makan belum? Sudah dimandikan belum? Ya, sudah dirawat belum? Sudah diajari belum? Ini tanggung jawab ibu. Adapun bapak, semuanya. Semua menjadi urusan bapak, semua menjadi tanggung jawab bapak. Maka kalau kita analogikan sebuah rumah tangga, ini bagaikan sebuah sekolah. Bapak sebagai kepala sekolah yang dia bertanggung jawab terhadap semuanya, sedangkan ibu adalah sebagai pengajar utama. Bapak itu kepala sekolah, dia yang bertanggung jawab semuanya, dia yang memimpin, dia yang melakukan managing, dia yang manage, mengatur, dia yang supervising, dia yang mengawasi, controlling, dia yang providing, mengatur, dipastikannya ada sumber daya, ada dana, dan seterusnya. Itu tugas pemimpin, gitu. Maka pemimpin nggak cuma ngongkon, Pak. Pemimpin nggak cuma nyuruh-nyuruh, tapi banyak tugasnya. Dia harus ngatur, dia harus ngawasi, dia harus provide, ya, dia harus kasih dana. Kadang dia juga harus ngajar. Kepala sekolah juga kadang harus ngajar. Nah, maka suami itu bagaikan kepala sekolah, sedangkan istri bagaikan pengajar utama. Karena pastinya anak akan lebih banyak dengan ibunya. Interaksinya lebih banyak dengan ibunya, waktunya lebih banyak dengan ibunya. Bapak harus berjuang mencari nafkah. Kadang bapak harus di luar kota. Maka ibu adalah pengajar utama. Nah, ini analogi rumah tangga bagaikan sekolah, gitu ya. Bapak sebagai kepala sekolah, ibu sebagai pengajar utama. Maka setiap person di dalam rumah tangga ini punya tanggung jawab.
Dan ini tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tadi kata Nabi SAW, wa mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang rakyatnya. Para suami, para bapak akan ditanya tentang istrinya, tentang anaknya. Ya fulan, kenapa kok istri kamu nggak pakai jilbab, keluar rumah kamu biarkan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, kenapa istri kamu malas-malasan sholat? Kadang-kadang menunda sholat dari waktunya, kamu biarkan. Akan ditanya suaminya. Kenapa istri kamu nggak pernah pengajian, nggak bisa baca Quran, kamu biarkan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang anak. Ya fulan, kenapa anak kamu nggak sholat? Anak kamu main game terus. Anak kamu bahasanya kotor. Kebun binatang keluar semua. Suka meso-meso, suka ngomong cabul, ngomong corok, kamu biarkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ibu, para istri. Nah, jadi kita berangkat dari sini bahwasanya setiap kita ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita. Oleh karena itu, ini nggak boleh diremehkan, Pak. Nggak boleh diremehkan, Bu. Kita harus berikan perhatian yang besar kepada tanggung jawab ini. Kalau tidak nanti kita akan repot di akhirat. Dan pendidikan anak bukan tugas utama dari sekolah, bukan tanggung jawab utama dari sekolah. Sekolah hanya membantu, Pak. Saya sampaikan ini di mana-mana. Saya punya TK juga, namanya TK Inayatullah. Saya juga ngampu SDT Bunaya. Saya sampaikan semua bahwasanya sekolah hanya membantu. Yang nanti ditanya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak, apakah kepala sekolah TK Baitul Muhsinin? Enggak. Apakah ustadz-ustadzahnya? Apakah ketua yayasannya? Enggak. Yang ditanya bapak ibunya. Yang dimintai tanggung jawab bapak ibunya. Ya, maka tanggung jawab utama itu kita sebagai orang tua. Adapun sekolah hanya membantu saja. Makanya kalau anak kita ngemutan, anak kita ada yang nakal, ada yang kurang-kurang, jangan salahkan sekolah. Sekolah hanya bantu, salahkan diri kita masing-masing. Berarti ada yang salah, ada yang kurang dari kita dalam mendidik anak. Nah, kemudian di antara perkara yang penting dalam mendidik anak kita adalah hendaknya kita menjadi orang tua yang hadir. Orang tua yang selalu siap sedia, yang ada ketika dibutuhkan oleh anak, yang sosoknya itu bisa diraih oleh anak dengan mudah. Jadi hadir di sini bukan hanya ada di rumah, enggak. Tapi bisa diraih, bisa diakses oleh anak dengan mudah. Kalau orang tuanya ada di rumah, tapi setiap kali anaknya mau ngajak ngomong, anaknya mau ngajak main, "Nak, bapak sibuk, nak, udah sama Umi dulu." Ketika datang ke Uminya, "Nak, Umi juga sibuk nih, lagi masak, udah kamu main dulu sama HP kamu." Ini bukan orang tua yang hadir. Walaupun ada di rumah, tapi anaknya nggak bisa mengakses orang tuanya. Nah, maka ini penting. Di antara hal yang penting dalam pendidikan anak adalah menjadi orang tua yang hadir. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah seorang pemimpin negara. Beliau juga panglima. Ya, kalau beliau perang, maka beliau terdepan, bukan yang paling belakang. Beliau juga seorang da'i ilallah, seorang ulama. Beliau juga seorang suami. Beliau juga seorang tokoh di masyarakat yang tentunya dimintai pendapat, ya, orang-orang konsultasi dan seterusnya. Tapi beliau selalu hadir ada untuk anak-anaknya. Apakah Nabi cuek sama Fatimah? Tidak. Apakah Nabi cuek kepada Ruqayyah? Tidak. Beliau selalu hadir untuk anak-anaknya. Beliau juga selalu hadir untuk istri-istrinya. Padahal beliau sesibuk itu. Pemimpin negara, dai, panglima perang, tokoh masyarakat. Beliau juga cari nafkah juga dan seterusnya. Tapi beliau selalu hadir untuk istri-istrinya, hadir untuk anak-anaknya. Maka bagaimana dengan jenengan? Apakah jenengan mengalahkan kesibukannya Rasulullah SAW? Jenengan
lebih sibuk daripada Jenengan pemimpin masukan apa? Sehingga jenengan kok bisa-bisanya nggak hadir untuk anak. Ini kan lucu namanya. Rasulullah saja yang seperti itu sibuknya selalu hadir untuk anak-anaknya, selalu hadir untuk istri-istrinya. Ya. Sampai ketika Fatimah radhiyallahu taala anha merasa kerepotan ngurus rumah. Ini Fatimah sudah besar. Ya, Fatimah sudah besar, kerepotan ngurus rumah. Kemudian merasa butuh pembantu, maka datang kepada Rasulullah ayahnya. Datang kepada Rasulullah ayahnya. Rasulullah SAW ketika Ali dan Fatimah kesiangan bangun subuh, Rasulullah bangunkan. Segitu dekatnya mereka, segitu hadirnya Rasulullah untuk anak-anaknya. Luar biasa. Maka jenengan dan kita semua harus introspeksi diri. Jangan sampai kita yang sibuknya nggak seberapa sebetulnya, tapi tidak hadir untuk anak-anak. Kita malu sama Rasulullah SAW yang begitu sibuk tapi selalu hadir. Makanya untuk bapak-bapak terutama, usahakan yang paling ideal kalau bisa jangan LDR, jangan LDM, long distance relationship atau long distance marriage. Okay. Anaknya, istrinya di Medari, di Sleman, bapaknya di Kalimantan. Anaknya, istrinya di Sleman, bapaknya di Arab Saudi, bapaknya di Papua. Kita tidak mengatakan haram, ya silakan saja, silakan, namanya cari nafkah, kadang butuh keluar kota, butuh tempat yang jauh, ya kita tidak mengatakan haram. Ini bukan bicara masalah haram, masalah fikih, tidak. Tapi tentu yang ideal adalah hadir di tengah keluarga. Seorang bapak hadir di tengah keluarga. Rasulullah tentu banyak urusan dengan negeri-negeri yang lain, tapi beliau tidak meninggalkan keluarganya. Dari awal sampai akhir, Nabi selalu bersama keluarganya. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, Nabi bersama keluarganya. Tidak meninggalkan keluarganya. Ketika ada seorang sahabiah namanya Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Ini Fatimah bukan anaknya Nabi ya, Fatimah bintu Qais. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua orang. Yang pertama Abul Jaham, yang kedua Muawiyah." Mungkin saking cantiknya sampai yang melamar dua orang gitu ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu." Adapun Muawiyah dia itu miskin. Dia nggak punya harta. Kamu jangan nikah sama Muawiyah. Takutnya nanti kamu nggak tahan. Karena Rasul itu paham karakter dari para sahabat-sahabiahnya. Ada tipe-tipe wanita yang nggak bisa dijak perih, nggak bisa diajak susah. Okay? Ada tipe seperti itu, okay? Ada. Ya, harus skincarean tiap bulan, okay? Harus ke mall tiap bulan. Harus jalan-jalan ke pantai. Kalau nggak ke mall, nggak ke pantai, nanti ya pegangnya encok-encok, ya badannya pegel-pegel. Gitu. Ada seperti itu. Ada yang sebulan harus nafkahnya 10 juta. Nah, Rasulullah melihat Fatimah adalah wanita yang nggak bisa diajak susah. Maka nggak cocok untuk Muawiyah. Kata Nabi, jangan nikah dengan Muawiyah, itu salub, miskin, nggak punya harta, nggak cocok buat kamu. Wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham fala yad'ul 'asa an atiqihi. Adapun Abul Jaham dia enggak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya, selalu bawa tongkat seperti ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Apa maksudnya Abul Jaham enggak pernah menurunkan tongkatnya? Kata Al-Imam An-Nawawi ada dua tafsiran. Yang pertama, Abul Jaham itu pemarah, suka mukul dengan tongkatnya, temperamen, sumbu pendek gitu. Yang kedua, Abul Jaham itu suka safar, suka meninggalkan keluarga. Karena zaman dahulu orang safar itu pakai buntelan, Pak. Ya, kemudian buntelannya ditaruh di kayu, ya dipanggul seperti ini. Abul Jaham suka keluar kota, LDR, LDM. Maka Nabi tidak rekomendasikan Abul Jaham kepada Fatimah bintu Qais. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya LDR atau LDM itu kurang ideal. Kurang ideal. Tidak haram, boleh-boleh saja, tapi sebaiknya jangan.
Kemudian di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwasanya suami dan istri itu bagaikan pakaian, ya. Suami istri bagaikan pakaian. Yang mana kata Imam Ibnu Katsir, ketika suami istri itu bagaikan pakaian, diterjemahkan atau ditafsirkan oleh beliau, hendaknya suami istri itu tidurnya satu ranjang. Karena sebagaimana pakaian, dia saling menutupi, dia selalu nempel, ya. Pakaian yang kita pakai selalu nempel, maka suami istri itu selalu nempel. Sehingga kata Ibnu Katsir harusnya tidurnya satu ranjang. Bahkan kata beliau harusnya tidurnya satu selimut. Nah, ini nggak terjadi kalau suaminya LDR atau LDM. Ya. Demikian juga antara suami istri ada tanggung jawab. Ya. Suami harus ngajari istri, ngajari ngaji, ngajari wudhu, ngajari sholat, ngajari akidah yang benar, ngajari sopan santun. Ini tanggung jawab suami. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahlikum. Jagalah istri kalian. Kata-kata ahli, al-ahlu dalam bahasa Arab bisa maknanya keluarga, bisa maknanya zaujah, istri. Maka ketika Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan istri kalian. Ahli di sini bisa maknanya istri kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, apa maksudnya menjaga istri dari api neraka? Maksudnya allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka dan ajarkan mereka adab. Ini tugas suami ini. Karena kan ayatnya mengatakan cegahlah diri kalian dan istri kalian. Berarti ini Allah sedang ngomong kepada para suami. Maka suami punya tanggung jawab untuk ngajari istri. Kalau suami nggak bisa ngajari istri, minimal dia ngejak istrinya ke majelis ilmu, ke pengajian, supaya dapat ilmu. Ini tanggung jawab suami. Suami juga harus menjaga keamanan istrinya, menjaga kehormatan istrinya. Suami juga sebagai seorang bapak harus ngajari anaknya. Dan seterusnya. Ini tugas-tugas suami yang nggak akan bisa dilaksanakan kalau suaminya jauh. Gimana ngajari istri kalau jauh? Online. Pakai Zoom. Susah, Pak, ya. Gimana memantau anak istri? Gimana menjamin keamanan anak istri dari laki-laki predator misalnya kalau suaminya jauh? Banyak tanggung jawab yang nggak bisa terlaksana kalau suami jauh, ya. Maka sekali lagi bukan berarti haram LDR atau LDM, namun itu tidak ideal, itu kurang ideal. Nah, sehingga menjadi orang tua yang hadir ini dimulai dengan menjadi suami yang hadir dulu, suami yang ada di rumah. Dan andaikan ada di antara jenengan yang sudah kadung, sudah LDR, sudah LDM, ya nggak apa-apa, tidak haram. Tapi dipasang niat, dipasang cita-cita bahwasanya suatu saat saya akan hadir di rumah. Ini saya LDR, LDM sementara saja. Saya pengen nanti suatu saat mungkin buka usaha atau mencari pekerjaan yang lain yang bisa dekat dengan keluarga. Pasang niat dari sekarang. Jadi ini yang pertama. Menjadi orang tua yang hadir dimulai dengan menjadi suami yang hadir di rumah. Kemudian lihat bagaimana para nabi dan rasul mereka membersamai anak-anaknya dalam amalan ketaatan. Jangan lihat di surat Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail, bersama anaknya, mereka berdua mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ini, innaka antas samiul alim. Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim untuk meninggikan fondasi Ka'bah tidak mengajak pengikutnya. Nabi Ibrahim punya pengikut, punya murid. Tapi yang diajak siapa? Anaknya, Pak. Anaknya. Agar membersamai anaknya dalam
amalan ketaatan, dalam amal ibadah, supaya anak ini meneladani bapaknya, belajar dari bapaknya, supaya bapaknya juga bisa mengajari anaknya, bisa mengawasi anaknya, supaya anak ini juga tumbuh dalam ketaatan. Maka sudah semestinya seorang bapak, terutama gitu, dan juga ibu, membersamai anaknya dalam ibadah. Sedangkan kalau ke masjid, Pak, anak laki-laki diajak, walaupun belum wajib, anak laki-laki belum wajib ke masjid, dan juga dia belum balik, mungkin belum wajib sholat juga, tapi diajak ke masjid. Dengan catatan kalau anak ini sudah mampu diatur, bisa diatur. Kata Imam Malik, bagaimana hukumnya mengajak anak ke masjid? Kata Imam Malik, kalau dia tidak berisik, kalau dia dikasih tahu nurut, silakan bawa ke masjid. Tapi kalau dia berisik, dikasih tahu nggak nurut, maka menurut saya jangan dibawa ke masjid. Kata Imam Malik. Kalau anak itu manutan, nah nanti kalau sholat jangan kemana-mana ya. Nanti kalau sholat anteng ya, oke Pak. Nah kalau anak itu bisa seperti itu, maka diajak ke masjid. Walaupun nanti sholatnya masih berantakan, ya masih garuk-garuk, masih celenguk, nggak apa-apa. Dan anak itu taruh di samping jenengan. Jangan bapaknya di soft satu, anaknya di soft buah, ya di luar. Gitu. Anaknya nggak tahu di mana. Gitu. Jangan. Anak taruh di sebelah. Tapi Ustaz, saya kan di soft pertama nggak masalah. Kata Syekh bin Bas, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, anak kecil kalau sudah ada di sop pertama, maka tidak boleh ada orang dewasa yang memundurkannya, nggak boleh, zalim itu. Anak kecil juga punya hak, okay? Maka nggak apa-apa, bapak sama anaknya di sop pertama nggak apa-apa, jangan dimundurkan, jangan. Jadi bawa anak jenengan dalam amal ketaatan. Kalau jenengan jadi panitia kajian seperti ini, ajak anak jenengan. Nah, lihat nih, bapak jadi tukang parkir, nak. Nah, lihat, bapak jadi seksi konsumsi. Ayo bantuin bapak. Nah, lihat, bapak jadi seksi perlengkapan. Supaya anak tahu, oh ini bapak saya lagi bantu dakwah. Oh, bapak saya lagi berjuang seperti itu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, minta bantuan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Rasulullah SAW, beliau juga mengajak cucunya ke masjid. Ya. Beliau membersamai cucunya ke masjid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu faqbala al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma alaihima qamisani ahmarani yu'thirani wa yuqumani. Tiba-tiba datang Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, yang mereka berdua memakai gamis yang berwarna merah, kadang jatuh, kadang bangun lagi, kadang jatuh lagi, namanya anak kecil. Fanazala fa'akhadhahuma fasa'ida bihima al-mimbara. Maka Nabi pun turun dari mimbar, Nabi gendong kedua cucu beliau tersebut, kemudian beliau naik mimbar lagi. Lihat ya, Nabi nggak mengatakan, hei, pulang. Ini simbah lagi ceramah, enggak. Ya, ini kan cucunya ya. Ini kakek lagi ceramah, pulang, enggak. Tapi malah Nabi turun, Nabi gendong, Nabi lanjut khutbah lagi. Karena Nabi ingin anak-anak ini, cucu-cucunya ini membersamai beliau dalam ketaatan. Biar tahu ini simbahnya lagi dakwah, lagi ceramah, lagi melakukan amal soleh. Ini hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab kepada Amr bin Salamah, seorang sahabat Nabi yang ketika itu masih kecil, umurnya 7 tahun. Beliau mengatakan, lamma raja'a qaumi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu innahu qala liya ummakum aktsarukum qira'atan lil Qur'an. Ketika kaumku baru pulang pengajian dari Rasulullah SAW, mereka pun menyampaikan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, hendaknya yang ngimami suatu kaum sholat berjamaah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Pada'auni fa'allimuni ar-ruku'a was sujuda.
ketika mereka tahu aku Amr bin Salamah yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka mereka pun ajari aku tata cara sholat, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Fakuntu usolli bihim, akulah yang ngimami mereka. Umur 7 tahun sudah ngimami masyarakat satu kampung, luar biasa. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Lihat bagaimana Nabi dan para sahabat memberikan tanggung jawab pada anak kecil, sehingga mereka dikasih kesempatan untuk beribadah, dikasih tanggung jawab untuk melakukan amal soleh. Bahkan ini tanggung jawab yang besar, ngimami satu kampung, jadi imam, gitu. Luar biasa. Supaya mereka terlibat dalam amal-amal soleh, ya. Dan juga orang tuanya di sana hadir. Dalam hadis dari Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan di pagi hari Asyura, Asyura itu tanggal 10 Muharram, Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat ke kampung Ansor. Kemudian sahabat yang diutus ini mengatakan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Siapa yang hari ini tidak puasa, maka sejak sekarang, sejak detik ini jangan makan minum. Ya. Karena diwajibkan puasa Asyura hari ini. Siapa yang tadinya sudah makan, yaudah nggak apa-apa. Tapi setelah detik ini lanjut puasa. Barang siapa yang sudah puasa hari ini, maka lanjut lagi puasanya sampai sore. Karena sekarang diwajibkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Karena memang sebelum ada puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah puasa Asyura, 1 hari saja, tanggal 10 Muharram. Hukumnya wajib. Ini proses ketika puasa Asyura ini baru diwajibkan. Maka Nabi utus orang-orang dikirim ke kampung-kampung untuk menyampaikan, siapa yang hari ini sudah puasa, lanjutkan puasanya sampai maghrib. Siapa yang belum puasa, maka mulai detik ini jangan makan minum. Maka tentunya para orang tua yang punya anak, ya sedikit kelimpungan. Waduh, anak saya gimana nih? Belum di briefing, belum disonding, tahu-tahu disuruh puasa. Nah, sehingga seorang sahabiah namanya Rubai' bintu Muawwidh, beliau mengatakan, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Maka kami pun mau nggak mau harus puasa, dan kami pun nyuruh anak-anak kami puasa. Nusawwimu sibyanana, kami nyuruh anak-anak kami puasa di hari itu. Wa naj'alu lahum al-lu'bata minal ihni, dan saya pun berinisiatif untuk membuatkan boneka dari kain. Ya, Rubai' bintu Muawwidh seorang ibu-ibu. Beliau membuatkan boneka dari kain bekas, ya, mungkin dijahit-jahit, ya, diikat-ikat jadi boneka orang-orangan. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzaka. Kalau anak kami yang sedang puasa tadi nangis minta makan, kami kasih boneka, kami kasih mainan. Hatta yakuna indal iftar, dan begitu terus sampai akhirnya buka puasa. Nah, jadi kalau anaknya minta makan, mi, lapar mi, makan, kasih boneka, main. Nanti main, lupa, lama-lama lapar lagi. Mi, minta makan mi, kasih lagi mainan, seperti itu. Sampai akhirnya kuat puasa sampai maghrib. Lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu selalu hadir, ya, ketika anaknya puasa, ya, ada ibunya di sana. Ketika anaknya merengek karena merasa berat berpuasa, merasa berat beribadah, ada ibunya di sana. Jadi orang tua yang hadir. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, maka ini beberapa contoh dari para nabi, ya, dari para sahabat tentang bagaimana mereka berusaha menjadi orang tua yang hadir, menjadi ayah yang hadir, atau menjadi ibu yang hadir bagi anak-anaknya dalam pendidikan anak. Maka ini masalah penting, ya, karena sekarang mulai banyak fatherless children, ya, anak-anak yang nggak punya bapak. Bapaknya ada, tapi bapaknya jauh. Bapaknya ada, tapi bapaknya nggak peduli sama anaknya. Dan hadir tidak hanya ada di rumah, tidak hanya ketok, nggak hanya kelihatan saja, tapi dia bisa diakses sama anak. Bahkan dia juga mengakses anaknya. Artinya ditanya, nak, hari ini di sekolah belajar apa? Tadi di sekolah ada apa? Ada yang nangis nggak di sekolah?
Di sekolah, siapa teman kamu yang paling kamu senangi, siapa? Di sekolah siapa yang paling nakal, siapa? Harusnya seorang ayah tahu. Harusnya seorang ayah, seorang ibu tahu yang ngajar anaknya siapa. Nah, sekarang kalau kita tes ya, Pak, yang ngajar anak jenengan ustadzah siapa? Mungkin banyak yang nggak bisa jawab. Kepala sekolah Baitul Muslimin siapa namanya? Jangan-jangan ada yang nggak tahu juga. Ini jangan-jangan ayahnya nggak tahu menahu tentang anaknya belajar apa, belajar di mana, ngapain aja. Sudah ada peningkatan apa? Sudah bisa baca doa apa? Baca Qur'annya, hafalannya sampai mana? Jangan-jangan nggak tahu. Nah, ini introspeksi diri untuk semua, gitu. Untuk saya juga, untuk jenengan juga. Nah, maka kalau belum seperti itu, belum hadir, Pak. Jenengan belum menjadi orang tua yang hadir. Demikian juga ketika menjadi orang tua yang hadir, harusnya anak-anak itu mengadukan masalahnya kepada orang tuanya. Ya, dia tidak mencari yang lain. Ketika anak-anak punya masalah, ketika anak-anak dibully sama temannya, dinakali sama temannya, orang pertama yang akan diceritakan ya orang tuanya. Harusnya seperti itu. Tanda jenengan menjadi orang tua yang hadir adalah ketika anak-anak itu punya masalah, mereka lari ke jenengan. Masa aku dipukul di sekolah nih. Nah, ini tanda bagus. Berarti anak ini masih nganggep ibunya, masih merasa ibunya sebagai tempat kembali. Dan itulah mana al-ummu, ya. Al-ummu itu secara bahasa Arab artinya tempat kembali. Ya kan? Anak-anak kalau minta makan ke ibunya. Anak-anak kalau nangis ke ibunya. Anak-anak minta mainan ke ibunya. Nanti ibunya minta uang ke suaminya, gitu kan. Harusnya ibu menjadi tempat kembali. Demikian juga bapak juga. Kalau anak masih suka cerita ke orang tuanya, masih suka curhat, masih terbuka kepada orang tuanya, masih menjadikan mereka sebagai teman terdekat, ini pertanda bagus. Tapi kalau sudah mulai nggak seperti itu, Pak, anak-anak lebih nyaman cerita kepada temannya, atau lebih nyaman cerita kepada ustadzahnya, atau nyaman cerita kepada tetangganya. Wah, ini udah mulai bahaya, Pak. Berarti jenengan nggak hadir untuk mereka. Mereka merasa nggak secure, nggak aman untuk cerita kepada jenengan, takut dimarahi, takut disentil, takut malah dipukul, ya, takut malah disalah-salahkan. Nah, ini mulai pertanda kurang bagus. Nah, maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri lagi. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu dekat dengan Nabi Ismail, sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, lihat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ketika Nabi Ismail sudah dewasa, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Maka beliau sampaikan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kata Nabi Ibrahim, fandur madza tara. Bagaimana menurut kamu, wahai anakku? Begitu dekatnya. Sampai Nabi Ibrahim nanya pendapat anaknya, kalau menurut kamu gimana? Apakah kira-kira kamu siap? Kira-kira ini baik atau tidak menurut kamu? Ditanya pendapat anaknya. Ini menunjukkan kedekatan, menunjukkan Nabi Ibrahim selalu hadir untuk anaknya sampai segitu dekatnya, dan sampai memberikan kesempatan anaknya untuk berkomentar, untuk menilai. Fandur madza tara. Bagaimana menurut kamu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, enggak apa-apa, lakukan saja. Kalau itu perintah Allah, lakukan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku adalah orang yang bersabar. Ini menunjukkan kedekatan, hubungan antara ayah dan anak. Adanya bonding, adanya ikatan yang kuat. Dan ini tentunya nggak terjadi dengan seketika, Pak. Adanya ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, ini nggak terjadi dengan membalik telapak tangan. Nggak terjadi sekejap, tapi ini butuh usaha yang lama, usaha yang panjang. Ya, tadi dengan selalu ngajak anak, selalu membersamai anak, nanya anak,
kemudian juga selalu mengawasi anak bagaimana perkembangannya di sekolah, bagaimana perkembangannya dengan teman-temannya, bagaimana pertumbuhannya, dia kekurangannya apa saja, kelebihannya apa saja. Ya, ini butuh proses yang lama. Demikian juga bagaimana Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayah, ini kata Nabi Yusuf, wahai Yakub ayahku, aku mimpi melihat 11 bintang, kemudian matahari, kemudian bulan, semuanya sujud samaku. Semuanya sujud kepadaku. Ini Nabi Yusuf sedang curhat kepada ayahnya, menunjukkan kedekatan di antara mereka. Nah, maka kalau anak itu cerita, curhat, hendaknya jenengan jangan tolak. Ketika anak curhat, udah, Bapak lagi sibuk, jangan. Ya. Ketika anak mengatakan, Bibi, masa aku dipukul sama temanku di sekolah? Kamu pukul gitu aja sudah cerita. Ya. Cemen kamu, apalagi ditambah direndahkan. Jangan. Ditanggapi, oh ya, kamu dipukulnya gimana? Sebelah mana? Sakit enggak? Terus pas dipukul kamu gimana? Nangkis? Apa kamu jatuh? Itu ada upaya untuk menggali dari dia, gitu ya. Supaya kelihatan jenengan itu perhatian sama dia, gitu. Walaupun jenengan nggak mengatakan, udah besok balas saja, enggak. Tapi minimal antum ingin menggali. Oh gitu. Oh iya. Nggak harus menawarkan solusi, nggak harus. Tapi tunjukkan adanya perhatian kepada mereka. Tunjukkan antum sebagai orang tua yang hadir. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya tentunya. Okay. Intinya tentunya tanggung jawab menjadi orang tua itu tanggung jawab yang berat. Yang dilakukan banyak. Ya. Tapi salah satu poinnya, dan ini poin yang penting yang banyak dilalaikan, adalah menjadi orang tua yang hadir, menjadi ayah yang hadir, menjadi ibu yang hadir. Dan juga kita melihat banyak kejadian dari rumah tangga yang orang tuanya tidak hadir. Ini kejadian nyata. Karena orang tuanya tanya kepada saya sendiri. Anaknya mondok, ya, anaknya mondok. Anaknya seorang akhwat putri, ya. SMP mondok. SMA mondok, gitu ya. Kemudian kuliah ya kuliahnya di kampus umum, gitu ya, bukan kuliah agama, kampus umum. Kemudian ternyata si anak ini ketika kuliah terkena pergaulan yang kurang baik, pergaulan yang toksik, sampai main larut malam, sampai joget-joget, gitu nggih. Sampai ngombe, Pak. Ngombe, tahu ngombe? Minum khamr. Padahal ini putri SMP SMA mondok. Dan mohon maaf, pondoknya pondok sunnah. Pondok nyunah. Tapi ketika kuliah enggak mondok lagi, bergaul dengan teman yang kurang baik, kemudian sampai pergaulan malam, kemudian sampai minum. Orang tuanya shock, gitu ya. Orang tuanya shock. Nah, ketika orang tuanya menasihati anak, "Nak, kenapa kok kamu seperti ini? Kenapa kok sampai minum?" Apa kata anaknya? Bapak ibu aja dulu waktu saya kecil nggak pernah ada di rumah. Itu jawaban pertama anaknya. Ketika dinasihati sama anaknya, "Kenapa? Nah, kamu kan mondok, kamu kan hafal Quran, kenapa kok kamu minum? Khamr itu kan haram." Jawab pertama anaknya, Umi Abi aja dulu nggak pernah ada untuk aku. Ya, Abi jauh kerjanya, Umi kerja di kantor sibuk dari pagi sampai sore. Ya, bapaknya jauh kerjanya di luar kota, ibunya sibuk kerja. Sehingga sang anak merasa tidak punya sosok orang tua. Sehingga ketika orang tuanya ngasih nasihat nggak masuk, ya, karena merasa orang tuanya ini kurang. Orang tuanya nggak ada untuk dia. Yang ada untuk dia teman-temannya. Ini kejadian nyata, Pak. Ini orang tuanya nanya langsung kepada saya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Banyak contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan adanya efek negatif akibat buruk ketika kita tidak hadir untuk anak kita. Dan akibatnya itu, efek negatifnya itu mungkin akan terjadinya masih lama, Pak.
Kalau jenengan sekarang cukup sama anak jenengan, mungkin ya biasa aja. Kalau sekarang biasa saja. Jenengan nggak pernah nanya sama anak, nggak pernah dengarkan cerita anak, nggak pernah ngajak main anak. Mungkin sekarang ya biasa-biasa aja. Tapi itu tunggu nanti 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, ketika anak sudah dewasa, baru kelihatan efek negatifnya. Alhamdulillah. Maka secara dalil syar'i kita dituntut untuk menjadi orang tua yang hadir. Secara realita dari kasus-kasus yang terjadi juga menunjukkan adanya bahaya kalau kita tidak hadir untuk anak-anak. Maka Pak, hadir di tengah keluarga itu sebuah nikmat yang besar. Bisa menjadi orang tua yang hadir untuk anak, ada di tengah keluarga, ini sebuah nikmat yang besar. Dan itu yang paling ideal, yang paling bagus berdasarkan Quran dan Sunnah, juga berdasarkan pengalaman di dunia nyata, di realita. Harusnya demikian. Jadi, maka hendaknya ini menjadi prioritas utama untuk menjadi orang tua yang hadir, menjadi suami yang hadir, menjadi istri yang hadir, hendaknya menjadi prioritas utama. Sekarang kalau kita tanya, mending mana? Jenengan kerja di Kalimantan, orang tua di anak-anak dan istri di Sleman, jenengan kerja di Kalimantan, gajinya sebulan 30 juta, tapi jauh sama keluarga. Dengan yang kedua, kerjanya di sini di Sleman atau di Jogja, gajinya ya UMR Jogja berapa? Ya paling 2,5 juta, 3 juta, gaji 3 juta, tapi hadir dengan keluarga, dekat dengan keluarga. Kira-kira di mana? Gaji 30 juta tapi jauh sama keluarga, pulang sebulan sekali. Dengan gaji cuma 3 juta tapi hadir dengan keluarga. Kira-kira di mana? Ya jelas jawabannya mending gaji 30 juta tapi di tengah keluarga. Kalau ada masa tidak mau Pak. Kalau ada gaji 30 juta kerja di Jogja, nggak kemana-mana gitu sama keluarga juga mau Pak. Kalau saya dikasih informatornya Pak ya. Ya tentu jawaban yang benar lebih mending jenengan di tengah keluarga walaupun gaji kecil. Apa gunanya harta banyak tapi kita jauh sama keluarga kita? Karena harta kita itu ibadah kan? Harta kita untuk menunaikan perintah Allah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya kewajiban kepada agama, kepada keluarga kita. Jadi, kalau kita punya harta ya harta ini untuk membantu kita menunaikan kewajiban kita kepada keluarga kita. Nah kalau kita jauh, gimana kita bisa menunaikan kewajiban? Jadi uang yang banyak serasa nggak ada manfaatnya. Kalau kita jauh nggak bisa menunaikan kewajiban kepada keluarga. Dan yang kita cari itu keberkahan Pak. Gaji 3 juta, tapi kalau berkah itu jauh lebih nikmat daripada gaji 30 juta tapi nggak berkah. Nah maka ini yang disampaikan para ulama juga, bahwasanya dekat dengan keluarga itu rezeki, dekat dengan keluarga itu nikmat yang nggak bisa dinilai dengan uang. Kita bisa dekat dengan keluarga kita, ini rezeki yang ngalahi rezeki berupa uang, cuma uang 20-30 juta. Kalau dibandingkan dengan rezeki berupa dekat dengan keluarga jauh lebih berharga ini. Makanya sekali lagi bagi yang sudah kadung LDR ya nggak apa-apa, tidak haram ya silakan, tapi pasang niat, pasang tekad bahwasanya suatu saat saya akan kembali ke keluarga saya akan tinggal di tengah keluarga saya akan menjadi orang tua yang hadir. Ya atau boleh juga dengan keluarga kerjanya di luar kota, pindah-pindah, tapi keluarga di bawah Pak, keluarga di bawah, jangan kerja di Kalimantan, ya keluarga bawa ke Kalimantan. Jangan pindah ke Sumatera, ya keluarga bawa ke Sumatera. Jangan kerja di Saudi, ya keluarga bawa ke Saudi. Wah tapi susah kan? Tapi repot kan? Iya itu harus dihadapi. Ya. Susah-susah itu repot-repot itu harus dihadapi. Karena tadi ini adalah prioritas utama. Yang menjadi orang tua yang hadir prioritas yang utama. Jangan menyesal nanti 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan menyesal. Dan waktu nggak bisa diulang lagi Pak. Mungkin dia sedang asik-asiknya kerja, mengumpulkan uang, ya merasa nggak masalah kerja di tempat yang jauh dari keluarga, ya dan memang sekarang belum ada masalah. Tapi nanti 10 tahun ke depan,
15 tahun ke depan, ya baru terasa masalahnya dan waktu nggak bisa diulang lagi. Oke, makatan mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, setiap kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita. Suami punya tanggung jawab kepada istri, istri juga punya tanggung jawab kepada suami, bapak, ibu, orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, dan itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita lakukan apapun yang bisa mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan itu nanti di akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab ya? Ada. Oke, monggo kalau ada pertanyaan kita persilakan. Tadi kan yang sering dibahas tentang kehadiran orang tua antara orang tua laki-laki dan anak laki-lakinya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana hubungan seorang anak perempuan dengan bapaknya khususnya? Ada privasi apa sih yang harus kita batasi sebagai orang tua untuk bentuk bonding? Jadi tidak menyalahi aturan juga dalam agama seperti itu. Masya Allah. Jazakallah. Ini bagus sekali. Bagaimana hubungan antara seorang ayah dengan anak perempuannya? Bagi kita melihat Rasulullah SAW berinteraksi dengan Fatimah radhiyallahu anha, itu sangat romantis sekali, sangat mesra. Ya, ketika Fatimah main ke rumah Rasulullah SAW, maka pertama kali yang dilakukan adalah tentunya berpelukan dan mencium pipi kanan pipi kiri. Ini seperti dalam hadis riwayat Bukhari, ya dalam Al-Mufrad. Kemudian Rasulullah persilahkan Fatimah untuk duduk di kursi kesayangannya Rasulullah, dimuliakan. Demikian juga ketika Rasulullah main ke rumah Fatimah, maka cium pipi kanan pipi kiri, gitu ya. Kemudian Fatimah juga persilahkan Rasulullah untuk duduk di kursi kesayangannya Fatimah. Seperti itu. Tadi Fatimah ketika ada masalah curhat kepada Rasulullah, Rasulullah, aku repot ngurus rumah, wahai ayah, aku repot ngurus rumah, ya ada pembantu. Rasulullah sampaikan, maukah aku sampaikan kepadamu yang lebih baik kepada pembantu? Maka Rasulullah ajarkan zikir. Jadi begitu mesra, begitu intens, begitu dekat. Maka seharusnya demikian. Seorang ayah kepada anak perempuannya tetap intens, tetap dekat, tetap mesra, romantis, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mendesain, sudah menciptakan antara anak dan orang tua itu ada hormon yang menghalangi, sehingga orang tua pada asalnya, orang tua secara fitrahnya tidak akan bersyahwat kepada anaknya. Allah sudah desain begitu. Ya, baik bapak kepada anak perempuan atau ibu kepada anak laki-laki, tidak ada syahwat. Allah sudah desain seperti itu selama fitrahnya masih lurus. Tapi orang bisa rusak fitrahnya. Orang bisa rusak fitrahnya karena godaan syaitan, karena hawa nafsu, karena misalnya terpapar konten pornografi, karena pergaulan dan lain-lain, bisa rusak fitrahnya. Nah, ketika rusak fitrahnya bisa jadi mohon maaf, ada bapak yang bersyahwat kepada perempuannya, atau ada ibu yang bersyahwat kepada anaknya, bisa jadi. Tapi ini ketika fitrahnya sudah lurus, ketika sudah tidak normal lagi. Tapi ketika masih normal, tentunya tidak ada itu. Dan juga dalam Islam ada memang rambu-rambunya pergaulan orang ayah kepada anak perempuannya. Ketika anak perempuan itu di bawah 7 tahun, maka tidak ada aurat dan tidak ada yang tidak boleh dipegang, boleh dipegang. Ya, maksudnya mohon maaf, megang bokong, gitu ya, megang perutnya, megang dadanya. Ketika anak di bawah 7 tahun boleh. Namun ketika anak perempuan sudah 7 tahun, maka kubul dan dubur itu nggak boleh dipegang. Kubul dan dubur nggak boleh dipegang. Ketika anak sudah 10 tahun ke atas, maka auratnya adalah aurat mahram. Ya, jadi dari leher ke atas boleh dilihat dan boleh dipegang. Kemudian dari lengan ke bawah boleh dilihat dan boleh dipegang. Dari lutut ke bawah boleh dilihat dan boleh dipegang. Ada selain itu nggak boleh. 10 tahun ke atas, ini belum balik. 10 tahun ke atas nggak boleh, mohon maaf, megang bokong, nggak boleh, megang depan, nggak boleh.
Megang gajah nggak boleh. Apalagi ketika sudah balik nggak boleh. Tapi kalau berpelukan boleh, mu'anaqah namanya. Memang ketika bertemu orang tua dengan anak gitu ya, dalam jangka waktu yang lama nggak ketemu, boleh ketemu, disunahkan mu'anaqah. Mu'anaqah itu berpelukan. Boleh bapak dengan anak rumah boleh berpelukan. Kemudian boleh tadi cipika-cipiki, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium kening boleh. Tapi kalau cium bibir nggak boleh, mohon maaf. Ya, anak perempuan dengan bapaknya nggak boleh cium bibir, nggak boleh. Cium bibir hanya boleh kepada siapa? Kepada pasangan, suami dan istri. Ya. Kemudian boleh buka aurat tentunya ya. Di depan bapak, anak perempuan boleh buka aurat tadi, aurat mahram. Yaitu leher ke atas, kemudian lengan ke bawah, kemudian lutut ke bawah. Itu boleh terlihat di depan. Dan ada rambu-rambu yang lain, ini kalau kita bahas sampai Isya nanti Pak ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan dibahas oleh Ustadz yang lainnya atau kita bahas di lain waktu insyaallah. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul fasad." Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Maka ketika seorang ayah merasa ragu, kalau saya melakukan ini kepada anak saya takutnya kenapa-kenapa, takutnya saya serang, takutnya anak saya kenapa-napa, maka jangan lakukan. Ya, semua hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan buat saya, kerusakan buat anak saya, maka hendaknya jangan lakukan. Ya, itu pegangan kita. Innallaha la yuhibbul fasad. Wallahu taala a'lam. Ada lagi monggo? Dari ibu mungkin? Dari ummahat? Tidak ada. Ini kita sampai jam berapa ini? Kalau di Masjid MPG biasanya saya dibatasi Ustaz sampai jam 17.45 saja. Karena untuk persiapan dan bagian takjil. Atau tidak ada batasan. Sampai Isya nanti kita lanjut. Betul saya kosong ini. Ustaz, bagaimana menanggapi persoalan Iran lawan Israel? Wah, di luar pembahasan ya Pak. Menanggapi Iran Israel ini sambil nunggu waktu takjil ya, sambil nunggu buka. Pertama, jenengan bukan ahli politik Pak, ya, jenengan bukan ahli geopolitik, bukan pengamat politik juga. Ya. Apakah di sini ada yang lulusan sarjana ISIPOL mungkin atau sarjana hukum? Ini nggak ada. Maka kalau orang nggak punya ilmu ya jangan bicara. Ya. Wala taqum ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berkata sesuatu yang kamu nggak punya ilmu tentangnya. Sekarang kalau jangan ditanya kenapa kalau di Arab Saudi ada pangkalan militer AS, gimana jawaban jenengan ya? Kalau saya ditanya, kenapa kok di Arab Saudi ada pangkalan militer AS? Kenapa kok di Uni Emirat Arab kok ada pangkalan militer AS? Maka saya katakan, wallahu a'lam. Nggak tahu, saya bukan juru bicara Saudi. Saya nggak tahu. Kenapa kok ada? Saya nggak tahu. Jadi masalah rumit ya, masalah politik. Nah, pertama itu, kalau kita nggak punya ilmu ya jangan bicara. Kemudian yang kedua, yang jelas kita membela saudara-saudara kita di Palestina, ya. Apapun yang terjadi, bela saudara kita di Palestina. Mereka orang terzalimi, mereka orang yang lemah, mereka menderita, maka kita bela. Apapun yang terjadi, kita berpihak pada Palestina. Kemudian kita tahu bahwasanya Iran negara yang agamanya Syiah. Iran adalah negara yang agamanya Syiah. Kemudian negara Israel orang-orang Yahudi. Rasulullah ketika Romawi itu diberangus oleh Persia, yang mana Persia juga orang kafir, mereka majusi, menyembah api. Kemudian Persia lawan Romawi berantem, yang kalah Romawi. Atau Subhanahu wa taala boleh batur Rom, Romawi akan runtuh. Maka ketika itu Rasulullah senang. Ketika Romawi runtuh, Romawi juga musuh Islam, ya. Rasulullah senang, walaupun yang mengalahkan itu Persia.
Tapi Rasulullah nggak mengatakan, wih bagus nih versinya, jos masuk kajian. Ya, keyakinannya oke nih, agamanya bagus enggak? Cuma senang saja ketika Romawi roto, ya kami itu senang karena musuh Islam. Tapi tidak muji-muji Persia, tidak berpihak kepada Persia. Maka kalau kita senang ya, ini negara Yahudi dilempar bom, mereka pada hancur lebur, mereka dirudal macam-macam, hancur lebur, mereka kelimpungan, ya kita juga senang. Itu layak mereka dapatkan karena mereka telah zalim kepada kaum muslimin. Mereka layak mendapatkan, bahkan mereka layak dapat lebih daripada itu. Kita ikut senang nggak masalah. Nah, tapi yang masalah adalah ketika jenengan malah berpihak kepada Iran. Jenengan memuji-muji Iran. Apalagi sampai membuka kemungkinan untuk menyatukan antara Syiah dengan kita, dengan Al-Sunnah. Ini nggak benar. Tadi Nabi senang Romawi kalah, tapi tidak berpihak pada Persia. Tidak, tetap Persia itu kufur, musuh Allah juga. Dan Syiah itu Al-Qur'annya beda Pak. Jadi Al-Quran yang jenengan baca setiap hari, kata orang Syiah itu nggak sah, muharraf kata mereka, sudah diubah-ubah, nggak sah, nggak benar isinya, sesat. Hadisnya beda Pak. Jadi orang Syiah nggak pakai Sahih Bukhari Muslim, enggak. Orang Syiah pakainya kitab Al-Kafi dari Al-Bulaini, pakainya kitab Al-Istibsar dari At-Tusi. Punya kitab sendiri. Dan hadisnya Syiah itu bukan qala Rasulullah, bukan. Tapi qala Imam Fulan, karena Imam Fulan fa'ala kadza wa kadza. Hadis mereka itu bukan perkataan, perbuatan, persetujuan Rasul, bukan. Tapi perkataan, persetujuan dan perbuatan Imam Syiah, Imam yang 12 itu. Jadi imam bisa sampai perbuatannya jadi dalil. Sekarang kalau saya ustaz ya, melakukan sesuatu, perbuatan saya dalil bukan, kan saya bisa salah. Ulama Sunnah melakukan sesuatu pasti benar dan ya, ulama bisa salah. Kita meyakini ulama bisa salah, nggak mesti benar. Tapi orang Syiah menganggap imam-imamnya pasti benar. Perbuatan mereka dalil, perkataan mereka dalil. Bahaya. Maka hadis mereka beda. Otomatis fikihnya juga beda. Sholatnya beda, wudunya beda, zakatnya beda, lebarannya beda, puasanya beda Pak. Orang Syiah buka puasanya Isya Pak, nunggu gelap. Maka kalau semuanya beda, Qurannya beda, hadisnya beda, fikihnya beda, berarti ini namanya agama yang beda. Syiah bukan Islam. Yang dianggap Syiah itu Islam. Nah, maka kita senang orang-orang Yahudi itu kelimpungan, mereka dihancurkan, kita senang. Tapi hati-hati jangan terpedaya oleh orang-orang Syiah. Wah Ustaz, ini Syiah jadi bantah, Syiah diece-ece. Sedangkan Amerika kok nggak dibantah, Ustaz? Amerika kok nggak diece-ece, Amerika kok nggak disesat-sesatkan? Syiah disesat-sesatkan. Amerika kok nggak disesat-sesatkan? Wah, berarti Ustaz ini antek Amerika. Allah musta'an. Sekarang Amerika, Donald Trump itu kafir. Ini apakah ada orang yang nggak tahu? Ada jaringan yang nggak tahu Donald Trump itu kafir? Ada jaringan yang nggak tahu Amerika negara kafir? Ya tahu semua. Nggak perlu kita jelaskan, sudah jelas. Apakah perlu kita jelaskan ya Donald Trump ini sesat, kafir? Apa perlu kita jelaskan pakai dalil? Nggak perlu, udah tahu semua. Maka itu sudah jelas, nggak perlu dijelaskan lagi. Ya kata Arab, sesuatu yang jelas ketika dijelaskan lagi itu namanya kedunguan. Coba kalau saya jelaskan lampu adalah benda yang mengeluarkan cahaya. Kalau dicetetin keluar cahaya, kalau dicetetin lagi dia mati. Ini kan namanya kedunguan. Apa yang saya jelaskan lampu? Sesuatu yang sudah jelas dijelaskan itu kebodohan. Maka yang perlu dijelaskan yang ini. Syiah ini banyak orang belum paham, banyak orang tertipu, banyak dai-dai Syiah malah masuk TV, diundang kemana-mana. Maka ini yang perlu kita jelaskan. Adapun yang sebelah sini orang Amerika sudah jelas, kalau kita jelaskan, sudah ceto welo gitu kan, ini jelas. Nah makanya sekali lagi, dari kita tidak komentar sesuatu yang kita tidak punya ilmu, jangan nggak perlu banyak
berbicara masalah ini juga masalah perang multilateral, banyak negara terlibat, masalah ruwet, masalah susah. Kita bukan apa-apa, kita bukan ahli politik, kita juga masih belajar agama, masih awam. Maka tahan jari jemari, tahan lisan, nggak perlu banyak komentar. Dan jangan masuk ke dalam banyak perdebatan. Coba kita doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya Allah berikan pertolongan. Dan juga yang lebih penting adalah kita jelaskan kepada umat tentang bahaya akidah Syiah, bahaya sekte Syiah supaya mereka tidak terpedaya. Karena mereka banyak tertipu, orang-orang awam, masyarakat awam banyak tertipu, kita banyak perlu jelaskan. Kita sampaikan pada para ulama, sampaikan pada para ustadz, kita kasih buku MUI. MUI punya buku tentang kesesatan Syiah. Sebarkan buku MUI, sebarkan ceramah para ustadz tentang Syiah supaya orang-orang awam tidak tertipu. Kita khawatir nanti anak-anak kita Pak jadi korban nikah mut'ah. Nah, karena Syiah itu di antara fikihnya nikah kontrak Pak. Nikah kontrak itu halal orang Syiah, bahaya. Kalau Syiah ini tidak terbendung, wah ngeri Pak. Kita khawatir dengan anak perempuan kita takutnya jadi korban nikah mut'ah. Alhamdulillah. Biar berkata ini namanya yang bisa kami sampaikan. Ini waktu yang tersisa bisa dijadikan gunakan untuk berdoa. Karena waktu mustajab doa itu sebelum berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan tentang kehadiran orang tua terhadap putra putrinya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan untuk infak yang beredar sore ini terkumpul Rp1.438.500 dari panitia mengucapkan jazakumullahu khair. Dan perlu kami sampaikan untuk infak yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan kanopi kelas B, pembangunan kanopi kelas barat untuk keamanan dan keselamatan putra putri kita di santri TK Baitul Muhsinin. Karena kan waktu tinggal sebentar lagi buka puasa, maka kita untuk kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.